Rahman, saya robah misalnya, kita ngaji kayak tradisi ulama dulu yuk, al-a'immah al-arba'ah. Maka kemudian yang ujian cuma satu itu, ya, ad-dinul islami, pelajaran agama Islam. Nanti misalnya pelajaran pertama misalnya ayat Quran kayak yang ada di sini, wa aqimu as-salata. Saya tanya dulu, wa aqimu itu sighahnya apa? Kamu pasti jawab kan? Fi'il amr. Nanti saya tanya, wa ma huwal fi'lul amri misalnya. Apa itu fi'il amr? Nanti saya tanya binanya. Ini sahih salim, apa mahmus, apa mudha'af, ditanya dulu. Ini asbabun nuzulnya gimana? Wa aqimu misalnya, itu sulasi mujarradnya apa? Dari asalnya koma yakumu, kenapa kemudian menjadi aqimu dan seterusnya. Itu baru dari aspek apa itu? Bahasa. Kira-kira ketika ujian kayak gitu, malam itu kamu mimpi indah enggak kira-kira? Mimpinya pahit betul itu. Kenapa? Karena semua ilmu yang kita pelajari bercabang-cabang itu menjadi apa ini? Menjadi satu. Nah, itu seperti itulah dahulu orang belajar. Kemudian tentu seiring dengan perputaran zaman, seiring dengan perputaran waktu, kesibukan orang yang berbeda-beda, kemampuan intelektual manusia yang kemudian tidak seperti di masa lalu, maka ilmu-ilmu itu kemudian dijadikan apa ini? Cabang. Oh iya, oke. Kita belajar tentang apa ini? Tentang Al-Quran. Al-Quran itu mau dipelajari apanya? Maka nanti anak-anakku timbulkan ilmu yang ujung pembahasannya itu adalah Al-Quran. Misalnya apa? Tajwid. Oh, tajwid itu ilmu yang berbicara tentang tata cara membaca huruf-huruf yang ada di dalam apa ini? Al-Quran. Kalau ada nun sakinah ketemu dengan misalnya ba, itu namanya apa? Hah? Karena kan belajar kan kayak gitu. Oh, al itu ada yang as-samsiyah, ada yang namanya al-qamariyah. Kalau namanya samsiyah, ya, kayak contohnya, hah? Kalau al-qamar, ya kayak al-qamar. Nah, itu kan kamu belajar, itu ada cara bedanya kan, untuk cara apanya itu membaca. Ilmunya namanya ilmu apa itu? Tajwid. Ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pokok bahasan dari tata cara apa ini? Qiraat yang diriwayatkan dari Nabi. Oh, ini bacanya Maliki Yaumiddin, dibaca panjang pakai mat tabi'i, atau dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Ini dibaca isim apa dibaca fi'il? Dibaca Maliki Yaumiddin, dibaca Maliki Yaumiddin, dibaca Malaka Yaumaddin misalnya. Ini cara bacanya apa sebenarnya? Nanti kamu bisa baca misalnya di Fatihah saja. Iyyaka. Oh, itu ada tasdidnya ya. Di atasnya apa itu? Ya. Maka kamu baca apa itu? Iyyaka. Itu dibacanya iyyaka, dibacanya iyyaka tanpa tasdid, dibacanya ayyaka, dibacanya ayaka, itu dibacanya na'budu wa nasta'in nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kamu pernah, saya pernah dengar bacanya enggak gitu. Bacanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nisti'in misalnya. Itu orang yang melahirkan satu ilmu tetapi basisnya adalah apa ini? Al-Quran. Ada orang yang menjadikan hadis sebagai pokok apa itu? Bahasan. Oh, hadis itu mau dipelajari apanya? Cara periwayatannya, apa isi kandungannya. Saya mau belajar ilmu hadis itu, ilmu hadis secara riwayat, apa secara apa ini? Dirayah. Oh, kalau riwayat lahir ilmu yang namanya mustalahul hadis. Nanti kalau secara dirayah saya akan belajar fiqhul hadis. Istimbat hadis ini apa? Nanti dari hadis itu akan melahirkan begitu banyak apa itu? Ilmu. Nah, sama anak-anakku dengan yang menjadikan pokok bahasan hukum keseharian itu sebagai satu apa itu? Ilmu. Nanti akan lahir ilmu yang namanya usulul
usulul fiqhi. Nanti orang akan ada lahir namanya ilmu qawaidul fiqhi. Kamu belajar nanti juga dengan saya terakhir di kelas 6 itu ada pelajaran tarikh tasyri'. Itu sama dengan pelajaran tarihul fiqhi. Sejarah, bukan tarikh Islam, lain lagi. Ya, kamu dalam tarikh tasyri' itu nggak belajar perang Badar kan? Ya, kalau perang Badar itu pelajaran tarikh Islam. Kalau tarikh tasyri' itu belajar tarikhnya apa itu? Fikih. Sejarah adanya ilmu fikih itu gimana sih? Nah, itu nanti akan kamu pelajari di pelajaran yang namanya tarikh tasyri'. Oke. Jadi sekarang setiap ilmu tuh kamu harus belajar, ya. Belajar definisinya. Nanti ilmu tuh untuk apa? Jangan sampai pada satu hari kamu itu hafal alfiyah tapi tidak bisa ngomong bahasa Arab. Lalu untuk apa? Kayak kamu misalnya beli traktor. Tahu traktor enggak? Hah? Untuk apa? Bajak sawah. Kamu punya traktor enggak punya sawah. Apa yang mau dibajak gitu loh. Ya, kamu beli traktor nih. Kamu harus tahu kan, traktor itu untuk dipakai apa? Bajak sawah. Masa iya jalan-jalan sama anak istri pakai traktor kan gitu kan? Kira-kira kamu nanti jadi istri, ya, kemudian punya apa itu? Suami. Mau enggak kamu diajak sama suami, yuk kondangan naik traktor gitu? Ya, enggak mau. Kenapa? Karena traktor itu bukan untuk dipakai kondangan gitu. Traktor itu untuk membajak apa ini? Sawah. Maka kamu itu harus tahu gitu. Oh, saya belajar nahwu tinggi-tinggi boleh enggak? Boleh. Harus enggak? Harus. Tapi harus diimbangi dengan kemampuan berbahasa Arab. Jangan kamu ngaji misalnya dulu ya, kelas 2 pertama kali belajar apa itu? Nahwu. Ngajinya pakai kitab sederhana, An-Nahwul Wadih. Contohnya Doroba Zaidun Amron. Nanti naik kemudian kelas 3 belajar apa itu? Jurumiyah. Contohnya Doroba Zaidun Amron. Naik lagi belajar Imriti kan kelas berapa itu? 4. Contohnya Doroba Zaidun Amron. Tahun kemarin kamu mulai belajar alfiyah kan? Contohnya Doroba Zaidun Amron. Itu kan aneh gitu. Orang ilmu nahwunya tinggi, contohnya tetap Doroba Zaidun Amron. Dari kelas 1 sampai kelas 6, itu kalau sudah dikasih jumlah fi'liyah yang tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi. Kenapa contohnya selalu Doroba Zaidun Amron? Saya sampai kepengen nyari gitu loh. Zaid itu mana sih orangnya? Kejam betul ngebukin Amron 6 tahun gitu. Dan anehnya Amronnya itu orang yang pasrah gitu. Digebukin dari kelas 1 tuh nggak lapor-lapor gitu loh. Pasrah sampai kelas 6 Doroba Zaidun Amron gitu. Nah, beda kan? Kalau orang itu kemudian mengerti bahasa apa itu? Arab. Misalnya, saya belajar badal atau atfu bayan. Saya belajar badal dulu, misalnya contohnya akal samaka roksahu. Ini contohnya dari dulu akal samaka, kan bacanya itu kasihan. Ini santri kok sedih banget ya. Setiap dapat ikan kok cuman apanya itu? Kepalanya. Kalau ikan kakap enak kepalanya, lah ini ikan asin, ya kan? Kepalanya terus. Kan nggak begitu anak-anakku. Begitu kamu belajar alfiyah, misalnya pinter, nanti contohnya itu ndak lagi bahasa Arab yang biasa-biasa, hadis. Misalnya, oh saya belajar badal. Contohnya nanti apa? Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah. Kan enak kan? Kalau kamu nanti ujian syafahi yang nguji guru nahwu, kemudian ditanya, mal mithalu minal badal. Al mithalu ya ustadzi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Bukhari wa Muslimun radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah radhiyallahu an. Misalnya kemudian idza mata ibnu Adama, ustadznya ngeri enggak kira-kira? Ngeri lah. Contoh bahasa Arab ngarang-ngarang sendiri terus-terusan. Enggak begitu. Saya belajar nahwu supaya i'rab kalimat saya itu benar. Mana marfu, mana mansub, mana majrur. Oh ini marfu'nya pakai apa? Oh pakai dhammah, harus jelas. Kenapa dhammatun zahirah? Kenapa wawu? Kenapa alif? Dan begitu seterusnya. Supaya benar saya ngomong itu, saya harus belajar ilmu apa ini? Nahwu. Sama, belajar balaghah itu. Untuk apa? Hah? Balaghah itu untuk rasa. Tahu rasa? Orang ngomong itu kan pakai apa itu? Pakai rasa.
pakai rasa beda-beda kan. Kamu kalau lagi marah, rasa hatimu tuh kan panas ya. Bawaannya judes, ya kan. Omongannya itu nyakitin orang pasti kalau lagi emosi. Tapi kalau lagi jatuh cinta, itu indah semuanya itu. Indah semuanya, ya. Apa aja jadi indah. Ya, kamu nanti kalau mau tahu syair indah itu beli Al-Mu'allaqatus Sab', itu Imra'ul Qais itu. Jatuh cinta sama perempuan namanya apa itu? Laila. Itu kisahnya itu selalu campur-campur dengan apa itu? Keindahan. Nah, anak-anakku, ketika kita bicara seperti itu, jadi setiap ilmu itu punya apa itu? Punya tujuan. Orang belajar balaghah nanti bisa bikin apa ini? Bikin sastra kayak Imrul Qais itu, ya. Ketika dia bikin sastra itu kan sastranya indah begitu. Marortu alat diari Laila. Pada satu hari saya masuk kampung. Saya sadar di kampung ini ada gadis pujaan saya yang namanya apa ini? Laila. Fa'aqbaltu dzal jidara wa dzal jidari. Saya cium itu semua yang ada di kampung itu. Ada pohon saya cium pohon itu, ada jemuran saya cium jemuran itu, ada tiang listrik saya cium. Tentu orang yang tidak punya rasa balaghah bilang orang gila ini, ya kan? Wah, apa jadi begitu masuk tuh dia wah, gitu indah banget. Ya, kata dia bikin marortu alat diari Laila. Fa aqbaltu dzal jidari wa dzal jidar. Saya cium itu semua hadzal jidara wa hadzal jidar. Semua yang ada. Ya, dia bilang saya bukan nyium apa itu, ya, bukan soal urusan kampung itu, bukan urusan desa itu. Fama hubbud diyar, bukan karena apa ini, saya itu mencintai kampung itu. Lakin hubbu man sakanat diyar, bukan kecintaan saya kepada kampung itu yang membuat saya tenggelam dalam perilaku yang aneh, tetapi kecintaan saya kepada gadis yang tinggal di desa itu yang membuat saya melakukan hal ini. Indah kan? Pakai apa itu? Balaghah. Kalau anak uhibbuki ya nggak ada indah-indahnya, ya kan? Kenapa nggak? Ya itu kan bahasa apa ini? Biasa. Kayak kau baca apa itu? Burdah. Apa pertama kalinya? Didi salamin. Terus? Mazajtu dam'an jarat min muqlatin bidam. Kecintaan itu kan dia ingin menggambarkan kecintaan dia kepada siapa itu? Rasulullah. Dia ingin gambarkan ada orang loh, yang saking memendam rindunya itu sudah tidak lagi bisa menangis dengan air mata. Bahkan yang dia tangisi itu keluarnya air mata apa itu? Darah, menggambarkan begitu tenggelamnya dalam kerinduan dan kecintaan. Itu indah kan? Coba kamu ngarang sendiri ya burdahnya itu. Oh, pedes didengarnya, ya kan? Makanya orang judes tuh jangan banyak-banyak belajar balaghah gitu. Jadi kalau kamu misalnya nih ya nggak nuduh siapa-siapa, rada-rada apa itu judes. Nah, orang judes itu sudahlah perdalam alfiyah, nahwu nggak apa-apa, ya. Matematika itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi nggak usah kamu punya cita-cita jadi apa ini balaghah. Kenapa? Syairmu nanti itu pedes gitu. Kenapa? Karena bawaannya apa itu judes. Nah itu namanya setiap ilmu. Saya kalau ngajar tuh suka kemana-mana ya, karena saya berharap supaya ilmu kamu itu luas kemana-mana nanti. Jadi ilmu kamu tuh awet di masyarakat, bicara apapun itu dibahas. Kalau perlu, kenapa ini marfu dibahas detail banget supaya nanti orang menjadi apa itu mengerti bahwa untuk menjadi kiai, bahwa untuk menjadi ustadz itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nangis 6 tahun, ya kan? Subuh-subuh udah bangun kayak begini, ya kan? Nanti malam, ya dulu saya gitu, dulu Pak Kiai itu, ya zaman ya mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu, itu kadang-kadang nggak ngajar subuh. Beliau datang malam-malam habis pengajian jam 1, itu kelas 6 dibangunin. Saya nanti habis subuh mau tidur kata Pak Kiai. Sekarang aja ngajinya jam 2 malam ini dibangunin. Ya tapi dulu kesel juga gitu ya. Ya ngantuk-ngantuk ya harus bangun. Tapi hari ini anak-anakku, ya hari ini itu luar biasa ya. Sesuatu yang dulu kita tangisi itu hari ini mendatangkan tawa. Dan sesuatu yang dahulu mendatangkan tawa itu hari ini mungkin mendatangkan tangisan penyesalan. Itu yang penting dalam ngaji.
Jadi kalau hari ini kamu rada-rada menderita, ya kan, rada-rada menderita, tidurnya kurang, ya, beban pelajarannya besar, kadang-kadang dibatasi oleh disiplin yang terasa pahit, nggak apa-apa anak-anakku. Karena hidupmu sebagai seorang santri itu memang begitu. Cari ilmu tuh begitu, nggak ada. Orang cari ilmu ketawa-ketawa, cengar-cengir itu bukan cari ilmu itu. Ya kan, nggak ada. Orang cari ilmu itu kan sanulti alaika qaulan tsaqila. Maka kamu baca Quran itu kan terasa berat kan. Kalau baca novel tuh enteng aja, udah satu tebel, ya lo habis, ada lagi nggak gitu. Kadang udah hatam 3 tebel-tebel, masih nanya, ada lagi nggak gitu. Baca pelajaran tuh baru 1 lembar kayaknya udah 5 tahun, ya kan. Karena ilmu itu berat, maka kamu harus bahagia nanti kalau kamu ada fi sabilil ilmi, itu tandanya kamu mau jadi orang yang apa itu? Yang baik. Ketika kamu misalnya semangat kalau cari ilmu, itu menjadi tanda kamu mau jadi ahlul jannah. Kan Nabi janji kan kelas 1 dulu kamu ngaji itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dulu saya punya guru ya di Damaskus di Syria. Itu beliau tuh nanti saya sebutkan kapan-kapan namanya, masyhur sekali beliau. Itu orang hebat ya. Jadi fansnya itu kalau lagi ngaji itu dari berbagai kalangan. Ya. Kalau kita di sini yang datang ke pengajian kan pasti solihah kayak kamu nih, ya, pakai jilbab, nutup aurat, baik-baik gitu. Kalau beliau itu enggak, muridnya tuh banyak sekali. Ada yang tiap hari rajin sholat, ada yang enggak sholat, ada yang nutup aurat, ada yang tetap pakai rok pendek atau pakai celana jeans ketat dan rambutnya terurai. Datang ke pengajian yang terbuka kayak begini. Maka kemudian satu ketiga ada mahasiswi itu, cantik saya lihat itu angkat tangan gitu. Dia tanya sama beliau, guru, saya mau izin guru, mungkin mulai besok saya nggak ikut ngaji. Loh, kenapa? Kata beliau ya. Kata beliau, kenapa kamu nggak ikut ngaji? Saya dikasih tahu guru sama teman saya, nggak ada manfaatnya saya ngaji sama guru karena saya tidak mampu menutup aurat. Saya rajin ngaji tapi saya membiarkan rambut saya terurai. Saya rajin ngaji tapi saya selalu pakai baju yang ketat seperti ini. Saya tuh kepengen guru nutup aurat kayak teman-teman, tapi kok nggak bisa ya. Maka saya dibilangin sama teman-teman, kamu itu nggak ada manfaatnya ngaji. Ya, buktinya nggak jadi baik. Buktinya kamu tetap mengumbar apa itu aurat. Lihat anak-anakku, ada yang hilang dalam dakwah hari ini. Orang itu lebih suka menghakimi orang, menghujat orang, memaki orang, tanpa ingat bahwa dakwah itu modal besarnya itu adalah kasih sayang. Lihat Rasulullah itu. Rasulullah itu kan bukan dibully aja, bahkan disikat habis oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Rasulullah. Kamu tadi yang belajar tarikh Islam itu masih ingat kan waktu Nabi ke Taif itu diapakan? Disambut apa disambit? Disambit. Bahkan dalam banyak riwayat sampai Rasulullahnya apa itu? Luka. Malaikat Jibril itu kan turun bawa asistennya, malaikat penjaga apa ini? Gunung. Kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah kekasih Allah, kebangetan banget orang Taif itu, Bani Sakif itu. Mereka kamu ajak masuk ke dalam surga misalnya, bukannya dijawab malah diapakan ini? Kamu dilempari. Sudahlah ya Muhammad, asal kamu yang perintahkan, 2 gunung nih saya apakan? Saya angkat nih Merapi sama Merbabu nih, ya. Gunung Merapi sama Merbabu, nggak suruh saya meletus, saya balik aja itu supaya Klaten, Boyolali, Yogyakarta itu selesai sejarahnya, ya kan? Kata siapa itu? Kata, coba kalau kita sekarang mungkin iya benar Jibril emang kafir tuh nggak mau dengerin, emang melawan Nabi itu, menista Nabi itu, pasti jawaban kita gitu. Tapi Nabi jawabnya apa? Jangan. Fa innahum qaumi, enggak bilang oh itu kaum kafir, enggak, itu kaum saya, itu saudara saya, itu darah saya, itu sebangsa setanah air. Fa innahum qaumi, itu sama kaum saya, bukan oh iya Jibril benar-benar itu kaumul kafirin, ya kan udah mutilasi aja rebus di akhirat kan begitu gitu. Nabi ngomongnya gimana? Enggak. Nabi carikan apa itu? Alasan. Mereka gitu bukan salah mereka kok Jibril. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu. Tugas saya untuk ngasih tahu. Kan saya baru datang sekali Jibril. Mungkin mereka nolak saya karena mereka nggak tahu. Gurunya yang cari-cari apa ini? Alasan. Kamu nanti kalau jadi dai, kamu kalau jadi kiai, jadi ustadz, itu harus pakai mental itu. Rasa kasih sayang sama orang yang ada di hadapanmu. Itu bukan nanti kamu jadi ustazah, terus depan orang tuh kamu musuhi, orang tabokin semua, wah siramin semua. Enggak gitu, ya enggak gitu. Jangan orang tuh dimaki-maki, emang dasar bodoh, emang musuh Islam, kafir, udah enggak begitu. Nabi itu luar biasa. Ini kenapa kita cerita sampai ke sini-sini? Hah?
Hah? Hah? Enggak, kamu harus ingat loh, kita cerita ke sini itu gara-gara apa? Hah? Hah? Apa? Menghujat orang. Ingat nih, ya. Ini, saya suka cerita kemana-mana, nanti kamu kasihkan nggak inget-inget kok kita bisa sampai nyasar ke sini gitu kan. Nyasar ke Taif kan jauh banget ini kan. Nah, kamu lihat, itu guru saya. Itu jawabannya menarik anak-anakku. Ketika murid tadi bilang, guru, saya mulai besok mau berhenti ngaji lagi. Kenapa? Kata gurunya. Ya karena saya dikasih tahu teman-teman, tidak ada manfaatnya. Saya itu apa itu? Ngaji. Ngajinya rajin tapi tidak bisa nutup aurat. Kata guru saya, jangan. Kamu harus tetap apa itu? Ngaji. Kata dia, apa alasannya guru? Alasannya karena Rasulullah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang rajin datang ke majelis ilmu itu dijanjikan loh sama Allah, akan Allah mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam apa ini? Surga. Logikanya anak-anakku, kalau orang sering datang belajar ke majelis ilmu, logikanya maka dia nanti akan masuk ke dalam apa ini? Surga. Zohirnya hari ini perempuan itu belum menutup apa ini? Aurat. Tapi kan kita nggak tahu. Ini penting banget anak-anakku. Ada orang yang mungkin hidupnya itu bergelimang dengan maksiat. Jangan pernah kamu tuduh dan kamu benci orangnya. Kamu boleh benci perbuatannya, tapi orangnya enggak. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, itu nanti Allah kasih rahmat menjelang wafatnya, Allah kasih yang namanya husnul khotimah. Dia bisa masuk ke dalam apa ini? Surga. Kata guru saya enggak tahu. Kamu hari ini enggak pakai jilbab, kamu hari ini enggak nutup aurat, kamu hari ini mengumbar auratmu. Kan hari ini. Tapi hidayah Allah itu bisa datang kapan saja. Sayyidina Umar itu enggak pernah loh doa minta hidayah, itu enggak pernah. Kalau kamu kan tadi doa minta hidayah, paling enggak waktu doa kunut tadi, kunutan enggak imamnya itu? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah beri kami hidayah. Habis kunutan nyolong sendal, bayangin itu ya. Habis kunutan nyolong, padahal tadi minta apa ini? Hidayah. Fatihah minta hidayat enggak? Minta enggak? Ihdina as-sirat lagi, ya, bukan ihdina at-tariq, bukan ihdina as-sabil. Yang diminta itu apa itu? Sirat. Itu luar biasa anak-anakku. Tapi habis ihdina siratal mustaqim, kadang-kadang keluar dari masjid sendal orang dipakai. Sayyidina Umar itu tidak pernah berdoa kepada Allah minta apa itu? Hidayah. Bahkan Sayyidina Umar itu dapat hidayah dari kejadian ingin membunuh siapa? Rasulullah. Kharaja, ini tara Islam, gara-gara ada tara Islam tadi. Kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya. Mutawahisan saifahu, bawa apa itu? Pedang. Pedang itu mutawahis. Apa pedang kalau sudah dicopot dari sarungnya itu namanya? Terhunus. Dia terhunus pedang, ini serius banget keluar. Kata dia, saya tidak tahu siapa yang benar, Muhammad apa Quraisy. Tapi gara-gara Muhammad, bapak berantem sama anak, suami berantem sama apa ini? Istri. Karena perbedaan apa ini? Keyakinan. Dulu tidak ada Muhammad bawa agama, kita semua jadi hidupnya apa ini? Tenang dan damai. Sekarang saya tidak tahu sebenarnya agama siapa yang benar dan agama siapa yang salah. Tapi yang saya tahu gara-gara Muhammad, maka kekeluargaan kita sesama Quraisy itu menjadi apa ini? Retak. Sudahlah, saya ingin kembali kayak dulu, saya bunuh siapa ini? Nabi Muhammad. Kamu bisa bayangin kan? Ketika beliau ingin membunuh siapa itu? Rasulullah keluar ke rumahnya. Berjalan kaki menuju rumahnya Rasulullah. Dalam keadaan apa ini? Betul-betul Abu Jahal itu tidak pernah kan pegang senjata mau bunuh siapa itu? Nabi. Tapi kamu lihat indah banget. Orang yang kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya ingin membunuh Rasulullah, hari ini dimakamkan di samping makamnya Rasulullah. Kalau Anda ingin tahu bagaimana kedudukan Rasulullah, ya lihat saja makamnya. Tidak mungkin Allah takdirkan makam seseorang itu dekat dengan Rasulullah kecuali
kecuali karena kedekatannya dengan Nabi semasa hidupnya. Itu kamu bisa lihat kaidah agama. Orang yang dahulu keluar dari rumahnya ingin membunuh Rasulullah, hari ini dimakamkan di samping makamnya Rasulullah. Kenapa? Langsung dapat apa itu? Hidayah dari cara untuk membunuh Nabi. Jadi kamu itu harus jadi guru yang apa ini? Yang penuh dengan apa? Syufqah. Kamu hari ini ngaji kayak begini, nah itu seneng aja. Oh, niatnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kamu ngomong lagi, ya Allah, ke surga itu jalannya kan sulit. Enggak semua orang bisa masuk ke dalam apa ini? Surga. Kalau karena ini namanya berdoa yang benar waktu jadi santri, mahal kamu nanti. Kamu hari ini kan penuh dengan penderitaan, penuh dengan keprihatinan, ya. Orang-orang tiap hari lihat bapaknya, kamu tiap hari lihat orang lain, ya kan? Kamu tiap hari ngelihat Pak Usman, Pak Pri kan jadi satpam di depan, ya kan? Nggak ngelihat adikmu, nggak ngelihat kakakmu, kan begitu toh? Ya, kamu yang ngelihat di atas ya kayak gitu, teman-temanmu muter kayak itu kan pengorbanan. Kamu bilang, ya Allah, saya lakukan itu karena Nabi itu menjanjikan orang yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jalan ke surga itu berliku, penuh tantangan, ya penuh godaan, berat. Tapi kalau saya ada fisabilil ilmi, engkau janjikan jalan ke surga itu menjadi mudah. Kalau orang yang mencari ilmu, jalan ke surganya menjadi mudah, apalagi jalan ketemu siapa itu? Jodohnya. Lihat nih. Kamu kepengen punya jodoh yang alim enggak? Hah? Kepengen kan? Kepengen kan? Gampang aja tuh. Kamu kumpul saja sama orang-orang apa itu? Yang alim. Ya Allah, kalau jalan ke surga itu sulit, kalau jalan ke surga itu sulit, dengan rajin ngaji, jalan ke surga itu akan gampang. Apalagi ya Allah, jalan ke rumah anak yang ganteng itu di kelas 6A misalnya, ya kan? Oh, apalagi yang ganteng yang di pojokan situ. Wong jalan ke surga saja Allah apa kan itu? Mudahkan. Apalagi jalan cari apa ini? Cari gadis tunanganmu itu loh. Yang kamu pandang hari ini cantik, kayaknya jauh. Kalau saya lamar sekarang kayaknya dia tuh mau sama saya, mau muntah gitu. Kayaknya mau nih, tapi maunya muntah. Oh enggak apa-apa, ya kan? Hari ini mau muntah. Saya mau rajin cari ilmu. Pokoknya Faiz ngaji, saya di kakinya. Pak Kiai ngaji jam berapa aja saya datang. Bel belum bunyi, saya sudah di mana ini? Di kelas. Ustadz sudah keluar semua, orang sudah tidur semua, saya masih pegang buku misalnya. Ya Allah, kalau dengan itu engkau mudahkan jalan saya ke surga, apalagi jalan saya ke Universitas Al-Azhar di Kairo misalnya. Apalagi cuman jalan saya ke UIN Syarif Hidayatullah itu, ya, itu akan angka. Apalagi cuman jalan ke Depok Universitas Indonesia. Wong jalan ke surga saja Allah. Sederhana kan jadi santri? Maka santri itu kalau benar barokahnya banyak. Kalau nggak benar, kamu seakan-akan menyia-nyiakan apa itu? Kesempatan. Kamu hari ini ngaji, ya Allah berat betul ngaji ini. Rasanya enaknya ngapain tuh? Tidur. Ya enaknya ya update status lah, ya kan? Enaknya. Tapi saya ternyata harus apa itu? Ngaji, nggak apa-apa. Kepala jadi kaki jadi kepala. Fisabilil ilmi. Saya yakin dengan janjimu, ya Allah. Saya yakin dengan janji Rasulullah. Kalau saya rajin kayak gini, Allah akan mudahkan jalan saya menuju surga. Logikanya, kalau ke surga saja menjadi mudah, apalagi ke pasar. Yang susahan mana ke surga sama ke pasar? Hah? Ke surga banyak syaratnya kan? Banyak. Ke pasar syaratnya apa? Hah? Harus punya duit? Enggak juga. Banyak kan orang yang ke pasar itu cuman apa ya? Cuman ingin kagum aja. Wih, cakep banget, beli enggak bisa, ya kan? Cakep banget ya. Cuman numpang kagum aja, ya. Cakep ya. Ih, pasarnya enggak kayak di kampung saya. Adem banget nih. Tahu gitu gua bawa selimut tadi kan gitu. Nah, ya. Itu kan mudah aja toh. Iya kan? Nah, anak-anakku yang saya sampaikan itu ke setiap hari. Jadi kamu itu nanti kayak ngelihat Pak Kiai misalnya, ya. Itu jangan cuma dilihat ilmunya, tapi orang ini bisa sampai ke sini itu gimana caranya. Itu penting banget. Jadi jangan kemudian orang itu hanya ingin di pesantren itu sekedar begitu, enggak. Ada hal yang jauh lebih dari itu kalau kamu bisa membenargunakan nikmat Allah ketika kamu jadi apa ini? Jadi santri. Jadi niatnya kayak gitu. Oke, ini jadi kemana-mana. Ngajinya kita mulai, ya kan? Al-qismul awal fi usulil fiqhi. Kamu hari ini ada muhadasah ya? Tapi ada sekolah kan? Iya.
Iya, saya juga mau pergi nanti. Al-aslu lughatan. Al-aslu, kan kita belajar misalnya usulul fiqhi. Ini namanya kalau orang ngaji nahwu, itu tarkibnya tarkib idofi. Jangan ketukar, ada idofah, itu mudof sama mudof ilaih. Ada namanya tarkib sifat, itu dari sifat dengan mausuf. Ada naat, ada man'ut. Itu ngikutin anak-anakku. Kalau ada naatnya, man'utnya itu ma'rifat, maka naatnya ma'rifat. Ya, kayak misalnya, kalau kamu ngomong waladun jami, misalnya al-waladu jamilun, itu sudah menjadi jumlah mufidah. Karena al-walad jadi mubtada, jamilnya jadi khobar. Tapi kalau jamilnya kamu kasih al, itu nggak jadi jumlah mufidah. Al-waladu al-jamilu. Kamu mesti tanya, kenapa anak ganteng itu? Oh, fil fasli, ya kan? Atau oh, al-waladul jamilu fil ghabah, itu penghinaan, ya kan? Anak yang ganteng itu di hutan. Kenapa dia hutan? Karena kalau nggak di hutan hilang gantengnya, kan gitu. Itu penghinaan gitu ya. Ya iya, kamu nanti gitu loh ya. Kamu kalau punya orang punya ilmu itu jadi luas. Kamu misalnya karena baca maulid tiap malam Jumat, kita puji Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqon. Terus kamu punya pacar, ya. Pacarmu, tunanganmu tuh muji kamu. Ya habibi, anta komarun. Kamu tanya nih, ini komar majas apa komar hakiki gitu loh. Ya? Hah? Karena kalau komar majas, Rasulullah dikatakan anta samsun, anta badrun, itu kan finnur. Nabi, engkau tuh seperti matahari. Apanya? Cahayanya yang memberi kehangatan, penerangan. Tapi kalau abang kayak bulan. Bulan apa? Ya bulan itu bang. Wah itu penghinaan. Kenapa? Bulan itu bopeng-bopeng kan gitu. Paham nggak kamu? Nah jadi kalau kamu jadi orang alim, jadi orang pinter, apa-apa itu bisa dipersoalkan nggak? Bisa. Ditanya dulu, abang, anta komari gitu. Abang, engkau adalah bulan saya. Bulan apa? Tanya dulu gitu. Ya bulan abang. Oh ini majas apa hakiki gitu ya? Nggak tahu abang majas. Pokoknya abang kayak bulan. Bulan yang mana? Ditunjuk. Itu bang. Itu bulannya bang. Wah parah itu penghinaannya. Kenapa? Karena bulan tuh diantara planet itu yang paling banyak apanya? Kawahnya, banyak lubangnya gitu. Seakan-akan kamu apa itu? Bopengan kan gitu loh. Nah, itu namanya ilmu. Sudah. Itu namanya naat man'ut dengan idofah. Jadi ilmu usulul fiqhi itu kan dia murakkab dari kalimataini. Ada kalimatu aslin, ada kalimatu fiqhin. Maka harus diapakan anak-anakku? Dijelaskan ma huwal aslu wa ma huwal fiqhu. Al aslu lughatan. Al aslu itu dalam bahasa Arab. Artinya apa? Ma, sesuatu. Bunia yang dibangun alaihi di atas sesuatu itu ghairuhu selain dia. Ya. Ka asli syajarati. Nih, kalau mengartikan itu pakai logika. Seperti asalnya pohon. Orang bingung, pohon asalnya dari mana ya? Dari Jakbar apa dari Jaktim kan begitu. Tapi tidak dia ka asli, bukan dia ka asli syajarah, tapi seperti akar pohon. Langsung diartikan, ya. Ka asli syajarati seperti akar pohon, ai asasuhu. Apa asasuhu itu? Hah? Fondasi. Akar pohon itu kan tidak mungkin berdiri kecuali dia punya apa itu? Akar yang kuat. Sama, kamu nanti jadi kiai, itu bisa digampang ditebang orang. Kalau kamu nggak punya apa itu akar, akarmu tuh di mana? Di sini. Kalau ilmumu tuh banyak, kamu nanti ke atas, itu enak itu. Ilmu banyak itu kan bisa kayak pohon yang rindang. Kamu jangan juga tinggi kayak pohon pinang. Kamu pernah lihat pohon pinang enggak? Pohon pinang tuh bisa dipakai berteduh. Hah? Terus kamu jalanan panas banget. Ada pohon mangga, ada pohon jambu, ada pohon rambutan, ada pohon pinang. Kamu milih di mana? Hah? Pohon pinang itu kan cuma tinggi doang.
berteduh nggak bisa, dipanjat susah, ya kan? Makanya kalau panjat pinang itu nyari batang pinang kan, nggak ada orang panjat pinang pakai batang mangga, nggak ada, nggak ada nggak? Hah? Nggak ada. Itu menunjukkan kamu kalau jadi orang itu jangan kayak apa itu, pinang, itu dia nggak bisa menumbuhkan. Nah kamu jadi kayak akar pohon apa itu, mangga, dia kokoh seperti fondasinya. Wa aslus sajarah, adapun akar pohon itu ai tarafuha. Apa taraf itu? Ujungnya pohon. As-sabitu, yang terpendam kokoh. Nih namanya pelajaran terjemah. As-sabit itu sebenarnya yang kuat, kokoh, ya. Tapi kalau kamu bilang kayak gitu kan nggak indah. Kamu terjemahkan ai tarafuha, ujung dari pohon itu. As-sabitu, yang apa tadi? Yang kan dipendam akar itu. Kalau nggak dipendam bukan akar itu, ya. Yang terpendam kokoh fil ardi, di dalam tanah, gitu. Fa usulul fiqhi, maka yang namanya ilmu usulul fiqhi secara bahasa itu artinya asasuhu, menjadi dasar-dasar fikih, menjadi fondasi daripada ilmu apa itu? Fikih, ya. Kayak kamu lihat rumah ini, dia berdiri kokoh karena ada apanya itu? Fondasi di bawah. Maka kamu lihat kan, orang kalau bangun apa-apa itu mesti tanahnya dikerok dulu. Nggak ada orang bangun tahu-tahu bawa tiang berdiri, nggak ada, ya kan? Kenapa? Pasti roboh. Kamu lihat orang bangun flyover yang besar misalnya, atau kereta cepat yang ke Bandung, itu kan diobrak-abrik tanah dulu, digali-gali supaya apa ini? Dia as-sabit fil ardi. Sama, semua itu pasti punya fondasi. Nah, al-aslu itu lawan katanya, antonimnya itu adalah al-far'u. Ya, al-far'u itu apa? Ma, cabang, ma sesuatu, bunia yang dibangun sesuatu itu, ala ghairihi, di atas yang lain. Itu namanya cabang. Kafuru'is syajarati, seperti cabang. Apa cabang itu? Ranting, dahan. As-syajarati, pohon. Li asliha, kalau dilihat dari apanya itu? Batangnya. Kan pohon itu mesti ada apanya? Tumbuh pertama itu batangnya doang kan. Nanti lama-lama punya apa itu? Cabang-cabangnya. Nah itu wa furu'ul fiqhi, kalau ada disebut sebagai furu'ul fiqhi, maka itu namanya kafuru wa furu'ul fiqhi, seperti cabang-cabang ilmu fikih. Li usulihi, kalau dikaitkan dengan ilmu usulul fiqhi, maka ilmu usul fiqhi itu menjadi dasarnya, sementara ilmu fikih itu menjadi cabangnya. Orang yang belajar usulul fiqhi itu harus pandai dalam berfikih. Maka nanti kamu akan belajar nih, orang yang belajar ilmu usul fikih itu sama dengan orang yang belajar alfiyah tadi. Orang yang belajar alfiyah harus bisa berbahasa Arab. Orang yang belajar ilmu usul fikih maka dia harus bisa berfikih. Nggak boleh ilmu usul fikih itu sebatas diingat dan dihafal, tapi dia harus melahirkan yang namanya apa itu? Fikih. Nanti penjelasannya ada di bawah. Wal aslu istilahan, adapun al aslu istilahan secara istilah. Istilah itu apa artinya? Kamu kalau di Indonesia misalnya ya, mau nebeng, tahu nebeng nggak? Apa nebeng itu? Di tepi jalan tuh, kamu mau jemput mobil, tanganmu gimana? Begini. Oke. Ketika kamu begini tuh, ya di tepi jalan, terus ada orang lewat, ada nggak dia marah? Lu ngapain melambai ke gua? Nggak ada gitu. Karena ketika begini, artinya apa ini? Dia nyetop mobil, oke? Nanti mungkin di belahan negeri yang lain, kalau nyetop mobil tuh nggak gini, tapi mungkin begini. Ketika begini, itu tandanya bukan hebat kamu, nggak, gua mau numpang gitu. Saya tanya, yang buat ini siapa? Yang buat ini siapa? Begini-begini itu. Orang. Kesepakatan setiap apa itu? Orang tahu misalnya kalau ada orang mati benderanya kuning. Di mana-mana kan? Nggak pernah kan kamu temu, benderanya merah. Kenapa? Oh ini yang mati ini pink. Enggak. Kalau itu yang buat siapa? Masyarakat tertentu.
Ya, di Indonesia itu kalau ada orang mati, mesti kamu kasih ini. Kalau nanti kirim bunga, mesti bunga Kamboja. Nggak pernah bunga mawar kan? Ya, terus kamu kirim bunga mawar terima atas kematian, singgung dia. Oh, berarti kamu senang atas matinya orang ini. Sebaliknya kan, kalau bunga mawar melati itu untuk kebahagiaan. Jangan sampai nanti misalnya mantan kamu nikah, kamu kirim bunga Kamboja. Itu artinya kamu nyumpahin orang untuk apa itu? Mati. Itu namanya apa? Kebiasaan kan. Nah, istilah tuh gitu. Jadi kalau kamu belajar nanti misalnya ya, kayak di Fathul Mu'in misalnya. Kamu belajar babun nikah. Wan nikahu lughatan, misalnya nikah itu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Kaqaulihim. Begitu kan di Fathul Mu'in? Kaqaulihim. Himnya itu kepada siapa? Orang sering salah kaqaulihim, kaqaulil ulama. Salah. Nggak ada urusan ulama dengan lughatan. Kaqaulihim seperti perkataan orang Arab. Kenapa? Kita sedang belajar bahasa Arab. Ketika orang Arab bilang nikah itu artinya sama dengan ad-jam'u wad-dhammu, kaqaulihim nakahatil asjaru. Kamu ngaji nggak sih? Tapi belum perlu dibaca, karena ujian masih lama kan gitu kan? Oke. Kaqaulihim apa? Nakahatil asjaru ai dhamma ba'duha. Begitu kan? Nah, kaqaulihim di situ lihat. Kalau artinya lughatan itu berarti kaqaulihim kaqaulil Arab. Seperti jangan, saya sering nguji Safahi dulu waktu saya belum kayak sekarang ya, mungkin Darul Rahman 13 atau 14 tahun yang lalu. Itu kelas 6 itu yang terakhir yang nguji Fathul Mu'in saya itu ya. Itu sering kaqaulihim seperti perkataan ulama, itu tandanya ngajinya kira-kira itu ya. Kaqaulihim itu kalau ketiga lughatan berarti kaqaulil Arab. Karena yang buat kesepakatan bahasa itu orang Arab. Kayak saya begini nih, kamu bilang apa? Minum, orang Inggris bilang? Orang Arab bilang yashrab. Sekarang kenapa kok disebut yashrab? Nanya sama orang Indonesia, nanya sama ulama Indonesia, apa nanya sama orang Arab? Ya kita nggak tahu ya, pokoknya syariba itu minum. Minum itu ya syariba. Kenapa orang Indonesia nyebutnya kok kalau orang minum itu minum? Ya nggak tahu. Pokoknya kesepakatan, oh itu namanya minum. Oh itu namanya makan. Oh itu namanya nangis. Jadi istilahan itu adalah ma istalaha alaihi ya ahlu tilkal lughah. Jadi semua orang itu punya kebiasaan. Sama di sini. Wal aslu istilahan. Ya, adapun al aslu istilahan dipahami oleh para ulama fikih ini. Apa itu? Yuqalu. Itu disebut, diartikan alat dalil. Al aslu itu kalau dalam pengertian ilmu fikih secara umum itu bisa maknanya adalah dalil. Wal qaidatul kulliyah atau kaidah kulliyah itu apa? Menyeluruh. Artinya apa? Kaidah umum. Ya. Kaidah umum. Kaqaulihim. Contohnya ini, kaqaulihim, kaqaulil ulama ini. Ya, bukan kaqaulil Arab lagi. Kaqaulihim seperti perkataan ulama. Aslu wujubi as-salati al-kitabu. Lihat nih. Adapun asal wujubis sholat, wajibnya sholat itu Alkitab. Maka aslun di sini artinya ad-dalil, ad-dalilu, dalil ala wujubiha yang menunjukkan kewajiban sholat itu Alkitabu adalah Al-Quran. Kenapa Quran itu disebut Alkitab? Quran itu namanya banyak enggak? Banyak. Setiap nama itu kan pasti punya ada apanya itu. Ada maknanya. Kayak saya tuh bersyukur nama saya itu Faiz. Karena bapak saya itu ustadz gitu loh. Faiz itu kan keren ya. Menangan, beruntung. Ya. Maka kamu gak usah coba-coba ngelawan saya. Nggak akan menang. Karena saya ini sudah menangan, beruntung lagi. Ya. Orang kalau sudah beruntung tuh kan enak banget ya. Saya bersyukur karena ayah saya itu ustadz. Maka kemudian ayah saya itu ngerti bahasa Arab. Saya dikasih nama Faiz. Kalau ayah saya itu misalnya nggak ngaji orang Jawa, kepengen punya anak yang sifatnya menangan dan beruntung, nama saya jadi Bejo. Bener. Loh, kamu aja ketawa. Kalau orang Jawa itu namanya Bejo itu, wah bangga dia. Bejo. Pernah kan ada obat apa itu? Masuk angin tuh kan.
Yang satu orang pintar minum antangin, tapi orang bejo minum lawan satu mereknya, saya nggak tahu lah ya pokoknya. Ya, nah itu tolak angin kan, ada orang pintar, ada orang bejo. Saya bersyukur gitu. Oh iya, nama saya itu Faiz karena dulu, maka kamu penting tuh. Kalau kamu orang pintar tuh nanti namanya anaknya tuh enak gitu. Ini kayak di depan saya nih, karena ayahnya ini Pak Bukhari dulu senior saya di Mesir, itu kagum sama orang alim besar, Hasanain. Itu nama orang alim besar Grand Syekh Azhar pada masanya gitu loh. Nah, itu ada namanya, nama apa itu nama, makanya Hasanain harus jadi orang pintar ini karena namanya nama orang besar. Setiap nama itu ada apanya tadi? Ada sebabnya. Kayak saya misalnya, loh, kamu tahu gak kenapa nama saya itu misalnya harus jadi apa itu Faiz? Itu pasti ada sebabnya. Setiap orang tuh kan kenapa? Kamu bisa tanya loh sama bapakmu, ya. Kenapa saya misalnya namanya Fajar? Oh, karena kamu lahirnya subuh-subuh, misalnya gitu kan. Oh, kenapa ada orang namanya Ramadan? Karena lahirnya bulan Ramadan gitu ya. Ya, bisa jadi kan ada orang namanya Asrakal gitu. Kenapa lahirnya pas orang-orang ya Asrokal gitu, bisa jadi. Pasti setiap orang tuh ada sebab. Ada sebab, semua orang pasti ada. Quran itu disebut Alkitab, pasti ada sebabnya. Saya punya nama, saya dulu tanya Pak Kiai. Dulu saya lahir itu, Pak Kiai itu orang yang suka bahasa Arab. Maka dulu nama saya lahir itu Adib. Adib itu dari kata-kata adab. Hamzah, dal, kemudian ba. Ya adabun. Nah, mubalaghahnya jadi adib. Makanya kalau kamu masuk fakultas bahasa itu disebut fakultas adab. Karena orang yang berbahasa itu harus beradab. Karena bahasa itu mencerminkan adab. Kamu bisa lihat kok, ini orang sekolahan apa enggak itu dari cara apanya itu, bicaranya. Ketika bicaranya, saya bisa tahu kadang-kadang dulu ya, sekarang kan udah enggak pegang koran. Dulu koran tuh banyak ya. Dulu di Indonesia itu koran nomor 1 ya Kompas. Kalau majalah itu Tempo, pokoknya temannya Gramedia Group sama Tempo Group itu menjadi bacaan orang intelektual. Kalau ada orang ngomong rapi gitu, mesti orang bilang, wah ini baca korannya Kompas. Tapi ada koran merek tertentu itu ya, yang setiap hari itu lebih banyak gambarnya dari beritanya. Lebih banyak gambarnya daripada beritanya. Kemudian isinya kalau nggak gosip, kejahatannya, ini digebukin, ini jatuh, ini macam-macam ya. Bahasanya kacau kadang-kadang. Nah ketika orang bahasanya, lo baca korannya koran A, ini baca korannya B. Karena bahasa itu akan mencerminkan apa itu? Akhlak. Orang kelihatan kok. Kok kamu tiba-tiba ada temenmu di sana itu, gua ngaji, oh gitu. Oh, ini alumni Tarsan. Karena biasa teriak-teriak. Bener nggak? Bener. Tapi kalau orang enggak, budinya itu berbeda. Maka dulu ayah saya itu senang bahasa Arab, saya dikasih nama apa itu? Adib. Ya, kemudian ada satu masalah di masa lalu, ayah saya itu sampai di penjara, ditangkap, ya kan? Tetapi kemudian di pengadilan itu menang. Ujung perjuangan itu menjadi indah. Karena menang dan beruntung, semua orang bilang pasti kalah, semua orang bilang tidak mungkin melawan kekuasaan di masa itu. Beda dengan di masa sekarang. Kalau di masa sekarang tuh ada demokrasi, ada masyarakat sipil, ada netizen gitu. Ketika kemudian bersuara, semuanya itu nggak kedengeran suaranya itu. Ada di handphone semuanya kan. Wah, bikin hashtag misalnya di Twitter, itu menjadi viral, kemudian menjadi kekuatan. Zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu kekuatan itu represif, tidak ada televisi, tidak ada media sosial. Ayah saya itu dianggap akan kalah. Tiba-tiba diputusnya jadi apa itu? Menang. Maka saya yang masih bayi waktu itu ya, itu namanya dirubah sama ayah saya, nggak lagi Muhammad Adib, tapi Muhammad apa itu? Faiz. Nah, maka itu nama saya itu punya apa itu? Punya sejarah. Maka kata bapak saya kasih nama Faiz itu supaya hebat, menangan, beruntung. Nah, makanya saya dari dulu tuh nggak mau jadi orang apa itu? Orang kalah. Dengan cara apa? Belajar bersungguh-sungguh. Loh, kamu tahu nggak? Saya kan sekolah di sini. Ijazah kelas 6 itu yang tanda tangan siapa? Bapak saya. Gitu, ya bapak saya. Iya tuh, anak nabi itu di alam barzah kan enak ditanya, man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Abi. Selesai. Bener enggak? Kamu kalau ngomong gitu diapain sama malaikat? Hah? Oh, dimutilasi. Man nabiyuka? Abi dong, gitu udah abi pakai dong lagi ya kan? Kira-kira dimarahin enggak? Dimarahin kan? Bener nggak? Bener. Saya dulu sekolah di sini. Wali kelasnya ada nggak kira-kira yang berani buat saya nggak naik kelas?
Oke. Misalnya panitia ujian itu kan ustadz di sini kan. Kalau malam ujian, saya tanya sama ustadz, Ustadz, soal ujiannya besok apa sih? Saya minta, dikasih nggak kira-kira? Dikasih. Apa saya lakukan itu? Enggak. Karena kalau kayak gitu nama saya bukan Faiz. Saya dulu belajar, ibu saya masih ada, tanya sama ibu saya. Saya kalau belajar itu dulu jauh lebih giat dari orang. Saya kalau malam ujian tuh betul-betul nggak tidur. Teman saya itu kucing, maka dulu kucing-kucing saya itu separuh alim. Gitu. Kenapa? Karena denger, lo denger. Mutalaah itu saya baca itu, kucing saya suruh denger, Isma. Kayak apa itu? Mutalaah kelas 6 itu apa yang pertama kali judulnya itu? Al-Hayatu At-Thayyibah dengan At-Tabi'ah Al-Mutafailah itu kan ya? Belum, ya kan itu. Itu saya hafal itu. Saya hafal itu. Itu saya hafal, kucing saya suruh denger. Berdua itu saya tidurin di atas kontainer baju itu, ya. Dia tidur itu. Isma sebenarnya. Ada kaca di depan saya. Saya menghafal itu. Saya hafalin bener-bener. Padahal kalau dipikir untuk apa gitu loh. Toh saya besok pagi, saya kan satu-satunya santri di Darul Rahman yang pasti lulus gitu. Ya iya dong. Kalau kamu kan santri yang bisa kan? Bisa lulus? Bisa enggak? Bisa naik? Bisa. Tapi kan saya santri yang pasti lulus. Pasti naik lah, pasti itu udah di genggaman tangan saya gitu. Tapi itu tidak pernah saya lakukan. Kenapa? Ya karena diajarin sama kamu itu menang. Ya oke lah, saya mungkin menang naik kelasnya. Tapi kalau di kelas kelihatan goblok, kan gak enak juga. Mendingan jangan jadi anaknya Syukron Makmun, kan jadi beban. Ya, sebenarnya kan orang kayak saya itu serba salah ketika sekolah di Darul Rahman. Yang pinter dibilang curang, ya kan? Ya, misalnya nih, nilai saya berapa ini? 10. Apa kata Falah? Ya iyalah, dia malam ujian mungkin udah nyontek, ustadznya dipanggil ke rumah. Mana soalnya? Kan kata dia begitu kan. Saya bodoh, nilainya 5, dimaki juga kan. Malu-maluin bapaknya aja kan gitu kan. Emang anak gak bener kan. Bapak, bener enggak? Ya, itu saya sadari itu. Oh, makanya saya harus survive, saya harus menang. Menang itu dengan apa? Pembuktian. Sehingga saya itu menjadi apa itu? Ada sebabnya. Ini gara-gara apa? Al-Quran. Oke, Al-Quran kenapa disebutnya Alkitab? Al-Quran banyak kan sebutnya. Ada Al-Furqan, ada Al-Bayyinah, ada banyak. Itu mesti ada apanya itu? Hah? Coba kamu lihat. Kamu lihat ya. Kalau belum ngelihat sekarang, nanti ke kamar buka mushaf. Quran itu kalau pakai kitab itu zalikal kitab. Tapi kalau Quran inna hadzal Quran. Isyaratnya pakai isyarat apa itu? Qaribah. Tapi kalau zalika Alkitab itu seolah zalika jauh dari jangkauan kemampuan manusia. Tapi kalau Quran itu dekat dari hidayah yang mampu memberi hidayah kepada orang. Itu apa sebabnya? Kamu jawab sendiri kan yang mau jadi kiai kamu, ya kan? Kalau saya kan udah tahu jawabannya, ngapain saya belajar? Kan saya udah tahu. Kamu belum tahu. Supaya tahu? Salah. Supaya tahu, cari tahu. Nah, cari tahunya itu belajar. Bisa minta kasih tahu, bisa cari sendiri, ya. Cari sendiri bisa ketemu, bisa tersesat, bisa kan? Bisa, ya kan? Nah, itu caranya. Jadi kalau kamu mau jadi orang pinter tuh, ya, apa yang kamu dengar, terus kamu ngerasa aneh, kamu catat. Kayak saya ngomong gini nih. Kenapa? Misalnya apa tadi? Al-Qur'an itu disebut dengan Alkitab misalnya. Kamu kan nggak dapat jawaban juga dari saya. Kamu cepat. Limadza summiyal Qur'anu kitaban atau limadza summiyal Qur'anu bil kitabi. Kasih tanda bagusnya itu. Ngaji subuh tanggal berapa sekarang? 3. Kamu anak-anakku. Ini nggak jadi ngaji lagi kita hari ini kan, jadi cerita-cerita terus ya kan. Kamu kalau mau jadi orang hebat ya, sama. Saya dulu gitu, sampai hari ini juga gitu. Saya tuh bisa mengingat seminggu yang lalu ngapain, 2 minggu yang lalu ngapain, 3 minggu yang lalu ngapain. Ya, saya sering kalau dia di mobil tuh sama Fadil, saya bilang, Dil, ini Sabtu ya Dil? Iya, ini cepet banget Dil ya. Sabtu kemarin ya, Sabtu dia sendiri lupa gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain di mobil saya kan gitu. Kalau saya kan pakai dia cuman saya bilang, iya dia ingat. Dia tanya, kok saya bisa ingat? Itu kebiasaan dari kecil. Kebiasaan saya dari kecil. Saya bisa mengingat seminggu yang lalu, saya bisa mengingat 41 minggu yang lalu. Itu anak-anakku. Itu bermula dari main-main. Main-main itu bukan bersifat ilmu pengetahuan. Dulu saya kecil itu suka jalan. Karena ayah saya itu kan traveling dan gratis. Bapak saya itu kan enak. Ya, enak banget ya.
pergi nggak bawa uang, pulang bawa uang. Kalau kamu traveling, pergi bawa uang, balik habis uangnya, gitu. Bener nggak? Kamu kalau ngajak bapakmu jalan-jalan, itu hari pertama, bapakmu tuh ketawa-ketawa, ya kan? Ayo nak makan, wah seneng gitu. Begitu seminggu, jangan. Kenapa? uang bapak habis. Nah, itu kamu nanti bersyukur loh kalau jadi kiai, ya kan? Pergi nggak bawa uang, pulang bawa uang. Nggak pernah mikir lagi. Mau naik pesawat apa-apa nggak tahu, tinggal buka aja WhatsApp. Ya, Gus, ini ke Surabaya. Oh iya, mana tiketnya? Oh ini, mana hotelnya? Enak kan? Enak. Dulu bapak saya kan traveling kayak gitu. Ya, sedangkan saya juga suka ikut gitu. Dulu saya suka itu. Saya dulu di SD itu anak-anakku suka bikin PR itu di Cirebon. Iya, saya dulu habis sekolah SD itu kan SD dulu jam 12 pulang tuh. Pakai baju, saya masih pakai topi, dasi yang ditarik-tarik itu kan. Terus celana merah. Supaya kamu tahu gitu loh. Saya tuh sama kamu. Sama. Wah, jangan-jangan kalau Faiz SD-nya pakai jubah. Nggak ada. Mau jubahan terus sarungan kayak gini, nggak ada. Saya SD-nya sama. Pakai celana merah, pakai baju tuh ada capnya itu dijahit itu. SD negeri apa gitu kan ya. Terus di sini ada pangkatnya satu ya kan, alamatnya, kemudian pakai dasi. Saya biasa itu jam 12 pulang, ikut ayah saya ngaji. Tapi wajib ngerjain PR. Dan saya di kelas di SD, saya cerita sama kamu. Bukan untuk bangga-bangga, untuk apa sih bangga-bangga sama kamu? Saya di SD itu selalu juara satu. Selalu juara satu. Itu saya ngerjain PR tuh di Pekalongan, di mana gitu ya. Nah, dari situ kan kadang-kadang kalau lagi ada undangan itu macam-macam. Ada yang makanannya enak, ada yang tuan rumahnya baik, ada yang ceramah ayah saya itu banyak senyumnya, banyak ketawanya, mengesankan, ada yang keras, marah-marah, kadang-kadang ada yang ingat-ingat semua gitu kan. Ada yang ke atas gunung, ada tepi pantai, ada di kota, ada di desa, ingat gitu ya. Ada yang kalau ngaji itu harus naik gerobak sapi waktu itu kan ya. Ada yang naik truk, ada yang naik mobil bagus, ada yang naik pesawat, ada macam-macam diingat. Sehingga saya kebiasaan dulu itu mengingat. Seminggu, saya Pak Kiai tahu tuh. Saya suka bilang sama Pak Kiai itu, seminggu yang lalu, udahlah kata Pak Kiai, kamu masih diinget-inget aja gitu. saya cerita sama Pak Kiai, tahu nggak Bi? Saya di mobil itu, tahu nggak Bi? 2 minggu yang lalu kan kita lewat sini, ngapain sih ya? Kesana, saya biasa mengingat itu dulu. Nah, kebiasaan itu anak-anakku, seiring dengan usia, saya tumbuh kembangkan untuk yang baik-baik. Gitu loh. Kalau dulu mengingat Gunung Semeru, mengingat keindahan Gunung Selamat ke Guci, dulu waktu kecil mengingat keindahan pantai di sepanjang selatan Pulau Jawa, dari Pelabuhan Ratu sampai ke Tulungagung Blitar di zaman itu indah gitu. Itu saya ingat-ingat tuh. Oh ini ibu saya tahu tuh. Saya sering cerita sama ibu saya. 41 minggu yang lalu kaget ibu. 41 minggu yang lalu, bayangin sebulan itu cuma 4 minggu. 41 bagi 4 keluar berapa bulan tuh saya ingat kan gitu. Itu saya tumbuh kembangkan. Gimana caranya anak-anakku? Setiap saya dulu belajar, ada yang aneh yang saya enggak tahu. Itu saya catat gitu. Kalau kamu kan enggak, begitu enggak tahu, udah biarin ah. Ntar kalau ditanya gimana? Udahlah, soal ujian masih 10 kan gitu kan. Enggak bisa 1, masih 9. Itu mental orang kalah gitu loh. Kita sering banget begitu kan baca hadis. Ini misalnya hadis muqarrar ada berapa misalnya? 20. Udahlah baca 10 ya kan. Udah separoh, itu sering salah. Sama kan, anak sekarang tuh banyak nggak punya semangat tuh gini. Udah nak ngapain sekolah tinggi-tinggi, kakek lu buta huruf hidup gitu. Pernah dengar nggak gitu? Pernah dengar nggak? Pernah kan? Wah, ibu kagak sekolah, ini bisa punya anak 11 kan gitu. Nah, nggak begitu caranya. Nah, saya dulu anakku kayak gitu sebetulnya. Ngingat sesuatu kayak gitu tadi. Oh ya, kenapa Al-Quran itu sama dulu Pak Kiai itu waktu saya ngaji kayak kamu. Itu pernah ngomong gini Pak Kiai. Ya mungkin tahun 90-an ya. 90. Sekarang tahun 2022. Berarti 32 tahun yang lalu. Itu Pak Kiai ngomong gini sama kelas 6. Kan Pak Kiai dulu ngajar tafsir Jalalain itu. Ya. Pak Kiai ngomong gini, kata Pak Kiai, kenapa sih Quran itu berantakan? Keren ya, kenapa Quran itu berantakan? Coba, kau baca Undang-Undang Dasar 1945, urut kan? UUD itu urut, tentang negara, tentang bendera, semuanya itu satu. Kitab hukum pidana misalnya, KUHP, pasal pencurian.
jelas. Pasal perzinaan, ini, jelas satu pasal dibahas. Quran enggak. Ya, ngomong satu kemana-mana tuh tauhid belok-belok gitu hukumnya kan. Nggak ada kan di Quran faslun fis sariqati, nggak ada faslunnya Quran itu. Ya, bicara misalnya perang Badar gini ya, tahu-tahu belok kemana. Bicara tentang misalnya pernikahan, kamu coba lihat ya, di Quran ini yang paling contoh paling enak ini. Allah sedang bicara hukum tentang hubungan suami dengan istri. Ada nikah, ada cerai, misalnya at-talaq gitu kan. Tengah-tengah bicara itu tahu-tahu Qur'annya bilang hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Itu sebelumnya tentang pernikahan, perceraian, hubungan suami dengan istri. Setelahnya juga gitu. Kok ada ayat satu nyelip hafidhu alas sholawat. Dulu Pak Kiai bilang gitu, kenapa Quran kok berantakan? Jangan-jangan ini salah kutip, salah tulis gitu kan. Ya kan bisa aja kayak kamu kan suka juga gitu kadang-kadang, ya kan? Pertanyaannya mutolaah, jawabnya pakai nusus adabiyah gitu. Iya kan, ketuker-tuker gitu loh. Ketuker kan bisa jadi begitu kan. Apa Quran? Itu Pak Kiai tanya itu. Itu saya rekam. Kenapa Quran? Pak Kiai juga nggak jawab waktu itu. Kenapa Quran itu berantakan? Saya ingat-ingat gitu. Sampai pada satu masa saya bisa mengerti betul. Oh iya, kenapa Quran itu uslubnya seperti itu? Itu berbasis dari pertanyaan sederhana. Ketika saya ngaji dengan bapak saya di pesantren, kemudian saya catat itu dan saya ingat-ingat sampai kemudian saya bisa menemukan jawabannya sendiri. Anak-anakku tahu, ketika seperti itu yang kamu dapatkan dengan perjuangan itu, maka diingatnya itu akan apa ini? Akan apa ini? Akan lama. Karena melalui apa ini? Perjuangan. Sama kalau berusaha mengingat-ingat, ya, berusaha kayak itu lupanya itu lama. Nah, kamu itu kadang-kadang cepat ingat, cepat lupa. Kenapa? Ya bacanya malam ujian. Pagi mau masuk ujian udah kayak Imam Syafi'i, hafal semuanya. Ya kan? Ditanya apa aja bisa. 3 hari ujian, kenapa kok otak saya kayak kosong ya? 6 tahun di Darul Rahman tuh ngaji apa ya? Kok kayak terbang semuanya? Itu karena kita nggak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, apa-apa yang kita dapetin susah masuknya, itu kita jaga dengan mengingat-ingat. Jadi saya dulu tuh punya kebiasaan kecil yang kayak gitu, kemudian saya benar gunakan, saya mudah sekali mengingat-ingat orang. Manfaatnya anak-anakku, ini saya cerita sama kamu, karena kamu mungkin sekarang bisa lebih hebat dari saya, tapi yang pasti saya lebih hebat dari kamu. Ya? Lah iya, karena saya pernah muda, kamu belum pernah tua. Ya kan? Saya udah pernah kelas 6, tapi kamu belum pernah duduk seperti duduknya saya hari ini. Dulu saya itu ngelirik aja itu enak. Ya? Udah, ingat gitu. Hari ini anak-anakku, saya baca, melotot, pakai kacamata kadang-kadang. Saya melotot ini, saya taruh. Baru saya tutup, saya buka lagi. Apa artinya? Lupa. Gitu loh. Saya dulu, mutalaah itu saya taruh gini, saya lirik gini. Oh gitu. Hafal. Iya, bukan sombong, bukan ya begitu dulu. Alokasi kan. Dia ngelirik gitu. Set itu. Dulu bidaya itu mujtahid itu, Fathul Mu'in itu. Makanya saya dulu ngaji Fathul Mu'in itu separuh ingat gitu. Bukan hafal. Kalau hafal enggak masa ada orang bisa hafal Fathul Mu'in, enggak bisa. Hanya Quran yang bisa dihafal redaksinya secara benar utuh. Kalau Fathul Mu'in itu enggak hafal. Sering baca jadi ingat. Ya karena ingat saya dulu gitu. Mutalaah tuh saya baca kayak wirid, kayak kamu baca burdah. Sekali baca tuh kadang-kadang ingat. Oh, oke. Sip, masuk. Selesai beres. Gitu. Udah. Sekarang anak-anakku, saya gini nih. Bukan saya lirik, saya pelototin. Kayak kemarin saya terekam aja, saya makan gitu. Saya tutup gini. Karena baru nutup itu, ya, handphone baru saya pegang tuh. Seret, saya taruh. Saya baru taruh tuh, baru melakukan rekayasa apa ini? Rekayasa intelektual di kepala saya. Kok macet nih gitu. Saya macetnya antriannya padat merayap lagi gitu. Saya panggil file itu nggak keluar. Enternya saya pencet tok sampai saya getok gitu nggak keluar juga itu kan. akhirnya ya buka lagi. Apa artinya? Itu kan sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Itu makna man yazra yaksud. Untung dulu yazra'nya banyak. Kalau yazra'nya sedikit, untung dulu otak saya itu saya pacul sampai dalam gitu. Ya, kalau cuma ditaruh di pot, ya runtuh saya hari ini. Ya, ilmunya tuh nggak di pot gini, runtuh saya. Untung saya dulu pernah ngaji yang detail ini, sehingga seakan-akan zaman terus berkembang, tapi saya terus berakselerasi dan mengikuti zaman. Anak-anakku itu yang saya harapkan dari kamu.
Kamu jangan merasakan penderitaan yang saya rasakan ketika umur sudah kayak gini. Oh, nggak lagi tajam otaknya. Kamu sekarang yazro banyak-banyak. Nanti yaksudnya juga banyak-banyak. Kalau yazroknya sedikit, nanam anggur semeter, ya kan? Mendatangkan apa? Ya mendatangkan penderitaan, ya kan? Tapi kalau kamu tanam anggur itu 100 hektar, mungkin ada yang rusak 10 hektar. Kamu masih punya 90. Itu anak-anakku. Jadi kalau kamu ngaji sekarang, ada saya ngomong aneh-aneh, kayaknya kan suka saya tuh ngelontarkan pertanyaan tapi nggak saya jawab. Itu dicatat. Ada loh kakak kelas kamu tuh yang hebat. Ya, saya nggak usah cerita namanya, perempuan lagi waktu itu. Itu sering ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Tuh dia pilah-pilah yang dia suka untuk dia cari tahu. Hari ini jadi seorang ahli pendidikan. Gara-gara saya pernah bilang gini anak-anakku, ya. Tapi ini jangan diviralkan karena suka jadi orang salah paham. Kamu belajar tarbiyah kan? Pelajaran tarbiyah ada kan? Ya, di situ kamu baca apa? Aristoteles. Kamu baca apa? Socrates, ya kan? Kamu baca kan Aflatun, kan begitu kan kamu hafal-hafal. Saya berpikir memang hadis Nabi kurang ya untuk dijadikan contoh. Kenapa pada ilmu tarbiyah misalnya, kamu ketika harus mengajar, ya metodik didaktik itu, kenapa referensinya kita yang di pesantren itu pakai begitu kata Bernard Shaw, ya kan? Masih ingat pelajaran itu? Kelas berapa ya itu? Kelas 3 ya. Kelas 3 begitu, kelas 4 juga gitu kan? Kelas 5 nggak ada ya. Nanti kelas 6 ini kan tarbiyah amaliyah ya kalau nggak salah ya. Itu kan miskin dengan contoh Nabi. Kenapa kita nggak ngambil Nabi itu ketika Nabi menjadi seorang mu'allim? Itu anak perempuan itu, ya mungkin kejadian itu 13 atau 14 tahun yang lalu. Ya, dia di kelas itu hatinya tuh tersentuh gitu. Iya ya. Maka dia masuk fakultas ilmu pendidikan tarbiyah, ngambil master yang nanti gelarnya MPD, ya, master pendidikan, ya. Dulu MED, Master of Education itu dia belajar. Ketika dia kasih contoh perilaku Nabi ketika Nabi menjadi seorang guru. Kita sering banget maulid Nabi, tapi kita nggak bisa ingat Nabi itu kayak apa. Pokoknya Nabi gua hebat. Hebatnya pokoknya hebat. Ya udah nggak usah tanya Nabi Muhammad, jempol Nabi Muhammad. Tapi tanya hebatnya kayak apa. Nah, saya berharap kamu sekolah hari ini yang zamannya juga berbeda dengan saya. Kamu nggak cukup cuman baca Tola al-badru alaina kau jasimtut, enggak lah. Kamu nanti misalnya maulid, kamu keluar dari Darul Rahman, oh ya, saya nanti mau masuk fakultas misalnya yang ilmu kesehatan masyarakat, mau masuk psikologi, kamu bisa jawab tuh, nulis ilmu jiwa dalam kehidupan Rasulullah. Nabi kalau jadi suami kayak apa? Kita nggak pernah tahu tuh. Yang tahu, oh Nabi tahajudnya keren loh, sampai kakinya bengkak-bengkak. Oh itu tiap maulid begitu. Rasulullah itu orang yang hebat, abdan syakuro. Kalau malam itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Di sini juga banyak yang bengkak, beri ketawa. Habis ketawa, makan nasi kebuli, cium tangan Habib, kiai, pulang. 20 tahun ngomong maulid kayak gitu. Dapat apa? Dapat kaki bengkak-bengkak. Iya dah? Itu salah? Enggak. Tapi kan hidupnya Nabi bukan cuma kaki bengkak-bengkak sujud. Gitu loh. Akhlak sama istri. Kata Aisyah, saya itu jadi istri Nabi bertahun-tahun. Saya itu kangen dimarahin Nabi. Kalau kamu mungkin nauzubillah ya, kangen disayang suami gitu. Kalau Aisyah itu kangen. Anas bin Malik itu, pembantunya Nabi itu. Saya bilang saya ini kuntu khadiman li Rasulillah asyrasinin, 10 tahun. Nabi itu 10 tahun jadi majikan tuh enggak pernah marah gitu. Tapi anehnya pembantunya enggak ngelunjak gitu loh. Kalau kita nggak pernah marah, ya ketawa, oh Ustadz ini Ustadz baik, nggak masuk juga nggak apa-apa, kabur juga nggak dicari, kosong kelas itu, kosong kelas itu. Tapi Rasulullah itu betul-betul berwibawa, orangnya bil mu'minin raufun rahim, itu kan keren loh. Kalau kamu nanti satu hari ya kuliah, kemudian melihat sisi kemanusiaannya Rasulullah, kemudian kamu terapkan dalam kehidupan, itu tandanya kamu bela agama, itu tandanya kamu bela Rasul. Allah. Itu luar biasa dan aku sisi kemanusiaannya Nabi itu dengan istrinya, dengan pembantunya, dengan musuhnya. Itu luar biasa ketika kamu bisa nanti Nabi sebagai anak, Nabi sebagai anak, Nabi sebagai bapak, Nabi sebagai saudara, Nabi sebagai itu luar biasa ya. Oke. Kalau diterusin sampai jam 12 siang saya nggak selesai, ya kan? Tapi maksud saya, kamu bisa kayak gitu, kamu catetin, kamu ingat-ingat, nanti kamu cari jawabannya.
Kalau kamu seperti itu, saya yakin kok, ya, kamu nanti akan jauh lebih hebat dari saya. Karena saya dulu kan nggak punya handphone. Generasi saya bukan generasi seperti sekarang, milenial, ya kan, yang pinter, yang kritis. Loh ya, generasi sekarang kritis loh, yang kritis, nggak kayak generasi saya yang sami'na wa ata'na, gitu loh. Ya, kalau dulu zaman saya itu ada kiai nggak Jumatan tuh dibilang wali. Kiai kok nggak kelihatan Jumatan? Nggak boleh ngomong gitu. Kiai Jumatannya di Mekah. Oh iya, gitu udah. Kualat gitu. Paham? Percaya. Pak Kiai mana? Di Mekah gitu. Sekarang kan enggak terbuka. Ya, jam 12 di Indonesia, jam 8 di Mekah pagi. Semua orang tahu. Orang bisa WhatsApp, orang bisa video call. Begitu mau Jumatan di sini idza sa'idal khatibu alal mimbar. Kamu punya saudara lagi umroh di Mekah. Di Mekah khotibnya siapa? Khotibnya belum bangun, Mas, ya kan? Loh kok belum bangun? Katanya kan Jumatan. Di sini masih jam 8. Kalau hilang jam 12, ngaku ke Mekah, Mekahnya yang di mana gitu. Jumatan sama siapa? Itu qat'i anak-anakku. Itu kan nggak bisa dibantah. Itu kan hasil pengamatan mata, telinga. Itu qat'i. Semua orang tahu kok. Dulu saya percaya, hari ini nggak percaya. Kamu kan generasi yang lebih kritis, generasi yang lebih pintar, generasi yang memiliki segala-galanya untuk menjadi orang pintar. Makanya saya kasih kayak gini nih, supaya kalau saya bisa dapat 100, kamu harus bisa dapat 100 juta. Kamu harus 1.000.000 kali lipat dari saya. Tapi ada caranya. Caranya apa? Sungguh-sungguh. Jangan di pengajian nih. Oh iya, saya pokoknya mau kayak Faiz. Habis itu pulang tidur. Itu menghina malaikat, tahu? Kata malaikat, gue udah seneng, gue mau catat ini santri mujahid fisabilillah, anam, ya kan? Malaikatnya kecewa. Ba'da zalika, kata bahasa diri, ya nam kaifa haza walat kan gitu kan? Ya, kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.